Itu baru sampai pintu kamar mandi tralis nih ya, saya merasakan aura yang makin mencekam. Baru berjalan beberapa langkah saya merasakan kehadiran sosok dan saya langsung refleks nengok ke belakang. Saya melihat sosok hitam, tinggi, hampir nyentuh plafon lantai 2, berambut panjang, mata merah yang terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 610. Yups. Alright, seperti biasa ya teman Kliwon, sehat selalu semuanya pokoknya ya. Mantap. Salam dulu. Apa? Salam dulu, absen dulu. Dari mana? Salam mau udah tadi ya. Absen dulu ya. Nih, kita tanya nih. Warga mana? Kalian jawab di bawah ya. Itu dah. Turunkan tanganmu. Itu dah. Yuk. Ayo, cerita dari mana, Bro? Kita cerita dari ini nih, salah satu tempat yang menurut gua agak cukup dibilang horor nggak horor ya, yaitu adanya di emperan Liang Lahat. Serem dong anjir. Kan belum tentu. Emperan Liang Lahat. Ini Ada orangnya nggak? Orang emperan. Tapi emperan Liang Lahat. ini teror di sekolah emperan Liang Lahat. Salam kenal Bang Bimo, Bang Danu, Mas Gibran, kuis dan juga seluruh tim PMK. Baru-baru ini saya mengikuti PMK lagi setelah beberapa tahun tidak mengikuti. Kalau nggak salah pada akhir 2019 atau awal 2020. Saya cukup rutin mengikuti PMK ini. Disclaimer, seluruh cerita ini menggunakan nama samaran dan nama saya, sebut saja di sini Adri. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya merupakan anak yang biasa aja. Gak pernah sekalipun bersinggungan dengan hal-hal goib dari lahir sampai kejadian ini terjadi saat saya SMP. SMP saya ini berada di selatan Jakarta. Awal cerita saya mengalami cedera kaki karena ekskul basket di hari Selasa. Keesokan harinya saya dibawa ke tukang urut atas saran nyokap. Karena nyokap kenal betul dengan Bu Sri, nama tukang urutnya. Selain bisa urut, pijat dan sebagainya, rupanya Bu Sri ini bisa hal yang lain juga, yaitu membuka mata batin. Ya bisa dibilang ahli supranatural lah ya. Lanjut ke cerita. Ini merupakan cerita pertama dari sekian banyak pengalaman saya di sekolah ini. Kejadian ini terjadi di hari Sabtu. Sabtu pagi saya dan teman sekelas melakukan kegiatan ngecat kelas. Kok normal? Karena kondisi cat kelas sudah kusam. Setelah semua murid sudah berkumpul, kami bagi tugas. Karena kaki saya masih sakit abis cedera, jadi saya kebagian ngambil air seember untuk nyampurin cat tembok. Ini baru kegiatan. Kan ada pembagian tugas anak SMP ya. nih. Oke. Mantep nih. Anak SMP tuh emang wajarnya tuh ngambil air buat campuran cat, bener. Sudah selayaknya itu. Mas Adri, saya lebih penasaran sama SMP kamu deh daripada cerita horornya. Apa kita bakar aja tuh sekolah? Enggak, jangan. FYI, kelas saya ini berada di lantai 3. Ya Allah. Karena sudah dapat tugas masing-masing, langsung saja saya bergegas ke kamar mandi cowok yang ada di lantai 3 ini. Sebagai gambaran, kamar mandi sekolah ini diawali dengan pintu masuk dari tralis. Sisi kanan urinoir berjejer 3, sisi kiri terdapat 2 bilik kamar mandi layaknya kamar mandi kos-kosan. Sesampainya saya di depan kamar mandi cowok ini, saya terheran karena pintu kamar mandi yang tralis itu ya dikunci. Biasanya pintu kamar mandi ini selalu dibuka. Karena kamar mandi ini dikunci, lalu saya pergi ke kamar mandi di lantai 2. Sesampainya di kamar mandi lantai 2, saya langsung masuk ke bilik untuk ngisi air. Setelah ember penuh,
Saya keluar dari bilik kamar mandi. Baru aja keluar dari bilik kamar mandi, udah ngerasain aura yang sangat gak enak. Saya pun mencoba untuk cuek dan berjalan santai buat balik ke atas, tepatnya ke kelas. Gak lama dari itu, baru sampai pintu kamar mandi teralis nih ya, saya merasakan aura yang makin mencekam. Baru berjalan beberapa langkah, saya merasakan kehadiran sosok, dan saya langsung refleks nengok ke belakang. Saya melihat sosok hitam, tinggi, hampir nyentuh plafon lantai 2, berambut panjang, mata merah yang terang, kuku dan taring yang amat panjang. Pada saat saya refleks menengok, makhluk tersebut pun membungkukkan badannya. Jadi kami saling bertatapan muka dengan jarak yang kurang lebihnya 30 cm. Karena saya kaget dan takut melihat sosok ini, saya pun memaksakan lari dengan engkel yang sedang cedera. Saya pun lari ke tangga menuju kelas meninggalkan ember berisi air itu. Sesampainya di kelas, saya duduk ngos-ngosan, kemudian teman saya nanya, "Loh, embernya mana? Ambil air gitu doang lama banget sih. Buruan ambil buat dicampur nih," ujar si Rian. "Temenin gue yuk Yan, angkat embernya. Berat banget gila, gak kuat nih," balas saya minta ditemenin karena takut abis ngeliat penampakan tadi. Kemudian saya dan Rian bergotong royong bawa ember berisikan air dari lantai 2 ke lantai 3. Kemudian kami dan yang lainnya ngecat kelas sampai sore dan pulang ke rumah masing-masing. Sian. Keesokannya saat saya baru bangun, badan saya panas tinggi. Lalu saya minum obat biar sembuh. Rupanya sakit saya ini gak sembuh sampai berhari-hari. Udah ke dokter untuk berobat pun tapi gak kunjung sembuh. Pada hari Kamisnya karena kaki saya masih agak sakit, saya balik lagi ke tukang urut bersama nyokap. Selesai diurut, si Bu Sri ini bilang ke nyokap kalau saya sakit bukan karena kecapean, tapi karena habis melihat makhluk hitam besar yang saya lihat di kamar mandi lantai 2. Selesai diurut, saya pun pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba kepikiran nih kalau pada hari pertama diurut, saya ngerasa ada yang aneh. Padahal yang sakit di bagian kaki, tapi kenapa ke yang lain nih? Rupanya beliau membuka mata batin saya. Oh, bandel. Segitu dulu cerita dari saya. Terima kasih telah dibacakan. Sebenarnya masih banyak cerita teror-teror dari makhluk lainnya di sekolah ini. Karena sesuai dengan judul, sekolah saya ini berada di emperan liang lahat. Kalau ada kesempatan, saya akan menceritakan cerita yang lain dari sekolah ini. Terima kasih abang-abang. Semoga makin sukses dan makin lancar podcast kesayangan ini. Amin. Maksudnya di emperan liang lahat tuh di emperan makam gitu ya? Mungkin sekolahnya mepet sama makam gitu kan? Mepet kuburan gitu. Oke. Di samping kuburan lah gitu ya. Sekolahnya mepet kuburan. Suruh ngecat bangunan sendiri. Hari Sabtu. Maksudnya kan kita nonton film Mandarin di RCTI ya. Iya, minimal ekskul lah, pelajaran tambahan lah. Iya, atau nonton Vampir Antv gitu. Kan? Anak SMP suruh ngecat. Harusnya. Nah, harusnya ngepang. Itu lebih baik pilihannya. Emang cita-cita lu apa? Pilot. Cita-cita gue tinggi. Gitu. Iya bener, lupa gue. Cita-cita gue tinggi. Berantakan pak, orang gede aja yang gak biasa ngecat berantakan pak, asli. Coba lo ngecat, lo nyampurin cat sama thinner aja, terus lo set, gitu tuh belum tentu lo beneran hasilnya sama. bisa. Iya. Asli, nih teman kliwon cowok-cowok yang belum pernah ngecat, gak usah so jago lo pada. Ngecat rumah lo sendiri kalau berani. Bener, lo cobain. Nih gue modalin mau wilek, ayo. Iya, minimal lo gak ngetes-ngetes berantakan di bawah dah. Gimana ceritanya? Jangan pakai petasan ya kayak Mr. Bean. Kalau mau tahu caranya gimana? Pak anjing pakai petasan. Di koranin. Iya. Temen yang ngambil topi. Ya. Jeblak. Kok bisa?
Orang ngecat pakai petasan tuh gimana sih nalarnya? Lucu banget ini. Goblok banget, kartun banget ya. Isi kepalanya kartun banget itu orang. Lucu. Tua. Apel dikoranin, terus gagang pintu dikoranin, ketukar. Gua buka pintu pakai apel. Aduh, Lucu banget ya. Kayak namanya profesor bikin ide. Ya begitu. Ada aja humor Inggris. coba. Tuh ngambil topi, kena cat, duar. Ya gitulah. Iya emang susah sih. Susah pak ngechat pak. Gue pernah waktu itu pas buka warkop sendiri kan, malam minggu berdua tuh sama karyawan gue waktu itu. Pakai celana pendek, telanjang baju, ngecat leh. Itu dah. Ngecat langit-langit. Terus gue merenung, apakah ini keputusan yang tepat? Gue begini-begini ya. Sumpah. Temen gue lagi pada malam mingguan kemana nih gue ngechat ya. Sukses gitu ya tuh. Ya nggak apa-apa. Kagak. Gue jual warkopnya. Bagian dari perjalanan. Lucu banget. Gitu. Tapi ini ada yang menarik nih. Kalau gue jadi Mas Adri nih nama samarannya ya. Gue sih nggak akan sesabar itu ya. Ketika tadi dia bilang nih, ada temennya tuh kan, si siapa nih? Rian tuh. Loh, embernya mana? Ambil air gitu doang lama banget sih. Buruan ambil buat campuran nih. Gitu. Gila kali lu ya. Nih lu lihat kaki gua. Lo main nyuruh-nyuruh aja lu. Coba lu balikin. Coba kita mundur lagi. Rian ini ternyata agak nekuk. Nah, coba ngomongnya gimana? Oke. Nah, Diikutin ya mah. Ya. Lo jadi ini ya, Adri yang lagi ankle-nya kena. Mana tadi? Lupa. Loh, embernya mana? Ambil air gitu doang kok lama banget sih. Buruan ambil buat dicampur nih. bencong. Bencong, pakai tempe udah bencong. Embernya mana? Gitu. Iya. Males banget. Heh, embernya mana? Ambil air gitu doang lama banget sih. Buruan deh ambil buat dicampur nih. Bencong. Lihat ankle eye. Ankle eye. Lihat ankle eye. Kelasnya jadi gambar bunga-bunga. Aduh, iya. Tapi sekolah emperan. menarik ya kalau ditarik-tarik lagi ya. Kenapa toilet sekolah atau WC sekolah itu selalu jadi pusat keangkeran atau kesereman dari sebuah sekolah gitu. Coba, ini mestinya produser kita bikin itu tuh besok tuh 5 spot angker di sekolah gitu. Kayak gitu-gitu sederhana gitu. Lab Biologi, biologi. nah, Lab kimia. lantai 3 bangsal kayak gitu-gitu kan, parkiran gudang. motor. Nah kayak gitu-gitu. Sama terakhir WC. WC anak sekolah, WC anak cowok sih. Nah, Biasanya suka nggak bisa disiram. Iya. Biasanya suka ada spotaker. Suka ada dia yang kembali. Suka Gitu. ada tai tengil. Tapi emang iya sih, sekolah gue dulu dari SD sampai SMA, wah itu chaos itu, apalagi SD. Wah chaos banget, apalagi masih zaman bangunan Belanda ya. Iya. Bangsal pak. Chaos tuh. Kalau gue sih merinding gue, dulu gila. SD toiletnya laki-laki tuh seremnya karena pertama lampunya tuh gelap banget, kayak apa ya, pakai lampu-lampu yang sisa gitu kali ya buat di toilet tuh. Terus kedua jorok kan, anak-anak SD tuh kan sering banget bokernya tuh nggak di lobang gitu. Iya. Shot off target. Jadi off target gitu, dia agak melenceng. Iya. Suka tidak dijangkau kiper. Ini ini liang WC nih, bersih tuh. Tapi di pojok ada, di sini ada. Wah, Orang-orang yang
nih seumur kita sekarang. Iya, ketiga adalah isu Mr. Gepeng Ah benar. yang katanya iya. kejepit lift. Iya. Setelah dipikir-pikir lagi, si ada lift nih di sekolah ini. Masa kejepitnya di lift, gentayangannya di kamar mandi. Iya, kejepitnya di lift, gentayangannya di sekolah SD negeri yang kagak ada lift. Dan banyak banget, maksudnya di semua SD negeri tuh ada Mr. Gepeng. Iya. Lo kayak Cimol Bojot AA apa gimana lo? Franchise begitu. Iya, jadi di license memang. Jadi banyak di mana-mana. Gue kira satu doang di satu lokasi. Gitu. Iya, toilet SD. Wah, ampun sih. Lebih ke joroknya sih kalau gue, bukan masalah hantu ya. Dan Iya, gue bingung kenapa pakai tralis, Pak. Nah, itu. Apa yang mau dimalingin Itu dari WC anak SD? Kabur, Pak. Kabur. Kok kabur? Kabur. Biasanya kan WC itu ada di spot-spot yang lo bisa buat ngumpet atau bisa buat cabut sekolah. Kan tralisnya di luar. Jadi kayak mengamankan Oh, gitu benar. loh. Kayak kalau lab komputer ada tralisnya wajar gitu. Oh iya benar. Karena baik CPU. Nah, ini toilet toilet bocah. Pencurian feses mungkin. Ya mungkin biar baunya nggak sampai luar. Iya, ditralisin biar nggak kabur baunya. Baunya di sini Jadi baunya di sini aja. Ngaruh banget tuh. Gua tralisin lo bau anjing. Aneh. biar nggak malu ya. Ini kenapa kudu tralis? Coba, Bapak masuk satu langkah aja di depan tralis. Bau banget, Pak. Saya nggak tahan. Nah, coba sekarang Bapak di balik tralis. Iya ya. Nah, ini menjaga baunya Iya. tidak keluar. Karena tralis ini batang eukaliptus, coba. Oh iya. Oh iya 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 Iya, iya. iya, iya. Ternyata kita punya jawabannya, guys. Aneh. Assalamualaikum PMK, kenalin nama saya Maskur dari Semarang. Salam kenal ya Bang Bibo, Bang Dandu. Ya. Saya pengen ikut berpartisipasi kirim cerita horor ke PMK nih. Karena selama ini biasanya dengerin aja. Selama ini saya dengerin PMK buat pengantar tidur. Salam buat istri saya juga ya, Rizka, yang tiap mau tidur saya setelin PMK mulu. Saya jadi suka PMK tuh gara-gara dicekokin istri saya, Bang. Oh, oke, ini ketularan istrinya ya. Saya mau cerita 4 kejadian sekaligus, di mana keempat kejadian ini kemungkinan relate satu sama lain. Kejadiannya terjadi di kantor saya. Oke, kejadian ini ada 4 POV. Terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya ceritain dulu kejadian yang saya alami. Jadi di kantor saya punya beberapa teman makan bareng. Tapi tiap mau makan pasti yang saya ajakin pertama dia nih. Sebut aja namanya Mbah He. Saya sama Mbah He ini beda divisi, jadi beda ruangan kantor. Waktu itu jam 10 pagi, seperti biasanya saya udah kepikiran mau makan siang di mana. Ingin mengistirahatkan mata sebentar, saya ngelihat keluar jendela. Saya lihat ada Mbah He nih jalan dari ruang A ke ruang B, memakai baju batik biru yang pernah dia pakai. Langsung otomatis saya WA dia. Saya nanyain, "Bah, mau makan siang di mana?" Nggak langsung dibalas nih, tapi sekitar jam 11-an baru dibales. "Bebas, ngikut." Dan nggak saya balas lagi. Tapi nanti sekitar jam 12 kurang gitu, saya berniat ke ruangannya dia. Sampailah jam 12 kurang 10 menit, saya ke ruangannya Mbah He nyamperin dia. Tapi yang saya heran kok Mbah He nggak ada di ruangan. Mana mejanya juga rapi. Saya tanya teman yang lain yang satu ruangan sama dia, katanya Mbah He hari ini nggak berangkat, izin sakit. Tapi saya masih belum percaya. Soalnya tadi jelas-jelas saya ngelihat dia jalan. Saya kira saya lagi di prank nih. Saya putuskan buat nanya ke HRD. "Oh iya bang, kantor saya ini kantor kecil, jadi karyawannya dikit, gak ada 20 orang. Dan semua karyawan tuh saya kenal." Saya ke ruangan HRD dan nanya temen yang ngurusin presensi karyawan. Bener aja, dia bilang hari ini Mbah He gak berangkat, sakit katanya, sambil nunjukin WhatsApp izinnya Mbah He. Tapi padahal kan tadi bener-bener jelas saya ngelihat Mbah He jalan dari ruangan A ke ruangan B. Masih kurang yakin, saya WA Mbah He dan nanyain, "Mbah, hari ini gak berangkat ah?" Gak lama dia bales tuh, "Enggak, hehe." Terus dia bilang kalau tadi bales bebas ngikut itu cuma mau ngerjain saya aja.
Wah, jadi yang saya tadi lihat tuh siapa gitu. Nah ini POV berikutnya dari Mbah He. Sekitar setahun sebelum kejadian saya tadi, ternyata Mbah He pernah ngalamin hal yang serupa. Jadi ceritanya dia berangkat sampai kantor tuh kepagian. Habis naruh tas di ruangannya, dia mau nyebat keluar dulu. Dia nongkrong di kursi kecil depan kantor. Posisinya tuh di batas tembok kantor persis. Jadi kalau badan mundur dikit tuh bisa langsung ngelihat area belakang kantor. Belakang kantor tuh parkiran karyawan ya. Lagi enak-enak nyebat, dia kayak dengar ada langkah kaki jalan ke arah belakang parkiran. Dia nengok ke belakang dikit. Dan dia ngelihat ada Mas Aris. Ini karyawan kantor yang teman saya juga. Mas Aris lagi jalan ke arah parkiran. Sambil dia ngebatin, wah ternyata Mas Aris sudah berangkat juga ya. Nggak ngeh lewatnya kapan. Arah parkiran kalau dari posisi Mbah He tadi emang agak ke kiri lagi. Jadi Mas Aris tuh udah nggak kelihatan setelah jalan tadi. Sambil nungguin Mas Aris jalan ke depan, tapi ini udah 15 menitan kok nggak kelihatan dia. Biasanya kan habis parkir motor tuh langsung jalan ke kantor depan. Akhirnya Mbah He jalan ke parkiran belakang. Takutnya Mas Aris lagi ada trouble motornya. Jadi kayak ngutang-ating motornya dulu kan. Sampai di belakang, dia kaget. Kok nggak ada orang sama sekali di parkiran. Motor juga baru ada motornya dia doang. Wah, jadi yang tadi dilihat sama Mbah He mirip Mas Aris itu siapa? Nah, ini POV berikutnya dari si Kintan. Ini teman kantor saya juga. Waktu itu sore hari, di jam-jam sholat asar. Kintan mau sholat asar sekalian ke toilet. Ngelihat Kintan beranjak, Via temennya Kintan nanyain dia kalau mau sholat asar bareng. Akhirnya mereka ke toilet dulu. Toilet cewek di kantor ada 2. Posisinya saling membelakangi gitu. Mereka pakai toilet masing-masing. Menurut Kintan, dia yang selesai duluan dari toiletnya tanpa menghiraukan toilet satunya. Kayak dia gak ngecek lah Via udah selesai apa belum. Dia langsung ke arah musola. Pas jalan ke arah musola, dia ngeliat Via ternyata udah selesai wudhu di depan musola. Dari jarak beberapa meter, takut kalau Via sholat duluan, Kintan sedikit teriak ke Via nih yang masuk ke musola. Sholatnya jamaah aja mbak. Tapi Via gak ngejawab apapun. Jadi Kintan langsung ambil wudhu. Selesai wudhu, dia masuk ke musola. Tapi yang dia dapati, gak ada satu orang pun di sana. Masih kaget, dia ngeliat Via baru datang ke arah tempat wudhu. Sambil Via bilang ke Kintan, jemaah ya mbak. Lalu Via wudhu. Wah, Kintan langsung ngebatin. Tadi yang masuk ke musola siapa? Berikutnya nih, ini dari Gisel, dia anak magang. Kali ini kejadiannya pagi, sekitar jam 10. Kebetulan Gisel mau ke toilet. Keluar dari toilet, dia berpapasan sama teman saya. Namanya Diana, ini karyawan juga ya. Seperti biasa, buat ngejaga sopan santun, Gisel menyapa Diana sambil senyum. Pagi mbak. Tapi menurutnya, ekspresi dari Diana ini cuma datar aja. Sambil berlalu, Gisel coba ngebatin. Mungkin mbaknya lagi bad mood kali ya. Sampai jam 3 sore, dia ngelihat Diana turun dari mobil yang sepertinya habis keluar kantor. Di sisi lain, saya sama Diana emang barusan sampai kantor. Karena dari tadi pagi ada tugas di luar kantor nih, atau onsite. Sampai kantor, saya ke ruang admin ngasih berkas kerjaan hari ini. Dimana di situ ada Gisel. Gisel nanya ke saya, Pak, emang abis dari onsite ya? Saya jawab, iya, kenapa Sel? Dia nanya lagi, onsite-nya dari pagi ya Pak? Sama Mbak Diana juga? Iya, dari jam 8 tadi berangkatnya. Emang kenapa Sel? Dia bilang, soalnya saya tadi jam 10-an papasan sama Mbak Diana di toilet Pak. Saya sapa, tapi dia diem aja. Loh,
Orang Diana dari tadi pagi onset sama saya kok. Ini aja baru pulang. Wah, terus tadi yang dilihat sama Gisel tuh siapa gitu. Sekian cerita dari saya, Bang. Sebenarnya kantor saya ini nggak serem sih dari penampakan bangunannya. Nggak serem juga ambience-nya. Tapi ada aja kejadian-kejadian horor kecil yang pernah dialamin karyawan. Selain cerita yang menyerupai, sebenarnya ada lagi beberapa cerita teman-teman yang benar-benar ditampakin sama wujud. Entah itu bayangan putih, anak kecil, atau mbak-mbak. Terima kasih Bang sudah bersedia bacain cerita saya. Salam buat teman-teman yang saya mention di cerita tadi. Salam juga buat Mas Aris yang tiap hari pasti nyetel PMK di kantor Bang. Mau itu dari Spotify atau YouTube, yang otomatis saya dan teman-teman seruangan pasti ikut dengerin juga. Wow, ini satu squad berarti nih. Terima kasih banyak Bang sekali lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maskur, Semarang. Wih, Ini kalau satu kantor ngalamin gini berarti kuat energinya loh. tapi udah jadi urban legend apa cuman satu momen itu aja pertanyaannya? Karena 4 apa cerita. Bukan, maksudnya udah berlangsung lama gitu apa pas ini doang gitu loh, empat ini doang cerita yang didengar. Kan kalau dari pabrik misalnya ada di satu lokasi, jelas nih cerita itu dari lama banget udah ada yang penunggunya. Apakah karena ada beberapa penyebab gitu loh? Iya. Cuma maksud gue kayak misalkan deh di kantor ini gitu, lu ngalamin, Ya, Kecil ngalamin, Gibran ngalamin, gua ngalamin, dan semua itu sosok yang nyerupain gitu. Berarti kan ya. Kuat, anjir, kuat. Iya rese banget lu. Gue langsung. Dan pagi Pak. Betul. Gue langsung tadi nyari apa ya penyebabnya bisa begini, bisa jadi kuat banget gini loh gitu. Apakah ini sosok yang memang marah karena ada sesuatu makanya sampai semua kantor tahu gitu, ataukah memang ini kenalan sama, kalau dibilang orang baru juga bukan orang baru. Iya, yang baru gitu. si anak magang doang tadi itu. Itu kan Tapi menurut gue yang paling serem yang musola sih. yang jemaah. Iya, yang ngajak Iya. jamaah. Kita ngajak jamaah aja Mbak, masuk aja dia ke musola. Ya, Kan di Masuk. dalam Lah, musuh nggak ada orang. nggak ada orang. Dalam masuk nggak ada orang, dipanggil jamaah. oh jamaah. Nah, Ustadz Maulana. Laki. Iya, nggak taunya muncul dari belakang. Sat, via yang asli. Jamaah ya Mbak. Wah, itu mindfuck sih. mungkin nggak nyadar kali ya bentukan dan lain-lainnya ya. Mungkin pas lagi nunduk atau sekelebat gitu doang ya. Atau pas lagi main HP gitu. Tapi kalau teges kayak gitu, kelihatan sosoknya dan lu tahu ini orang siapa, perawakannya kayak nggak mungkin kan. Kayak kita deh di sini misalkan Mas Kino mau ke belakang, kan Iya. kita ngeliat tuh. Tapi yang sering terjadi soalnya di hal-hal yang kita nggak sadarin. Kayak misalnya Kita sambil main HP, ya, atau ya, sambil main ya PS. sekelebat, tapi gue tahu nih kayak Mas Kino gitu. Terus pas baru nyadar, Mas Kino di belakang. Kecuali lu udah ngobrol tatap mata. Yes, kecuali lu sambil ketemu tatap mata diskusi yang kayak cerita istri-istri aja. Bapaknya yang gitu, itu kan interaksi tuh. Tapi diem aja, bapaknya pulang. Nah gitu. Kalau ini kan bayangan gue sambil lewat. ambil lewat gitu kan, jamaah Mbak gitu. Tadi kalau yang itu mungkin belakangnya kan, karena dia Ya. lihat belakangnya jalan masuk ke musola duluan Betul. gitu. Nah, yang Gisel nih telek nih. Papasan. Ya, papasan. Papasan disapa pagi Mbak. Menang baik. Ya. Wah anjir sih. Mungkin kalau di dalam cerita horor atau kayak film gitu, itu hal yang biasa banget gitu ya. Tapi kalau kita yang ngalamin langsung dan orang yang kita kenal, apalagi di lingkup yang deket kayak gini, di kantor, seremnya menurut gue berkali-kali lipat loh dibanding ketemu makhluk yang kita nggak tahu dia siapa gitu. Merindingnya delay itu. Iya. Dan itu sih lebih serem sih. Gue ngeliat sosok nyerupain Gibran tuh serem banget tuh. Hah? Ada 4 tuh. Kage bunsin lu. Iya.
Salam ya Mas Maskur buat squad di Semarang nih, sekantor dengerin nih, tolong di stories ya. Rame-rame nih pasti nonton nih. Apa sih perusahaan apa sih kalau ada onsite kayak gitu? Tambang bukan atau apa? Tergantung ya. Tergantung industri ya. Oke, kalau begitar terima kasih buat teman Kliwon yang sudah berbagi cerita dan sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih. Ya.